Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam program Awali Bersama Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 23. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 23 dituliskan bahwa lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan nakli ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Karena firman-Mu dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Ya, pada renungan kali ini saya akan memberikan judul tentang Tuhan adalah Tuan kita. Saat ini banyak orang tua menamai anak mereka berdasarkan apa yang sedang populer atau apa yang terdengar bagus, tanpa makna mendalam, sekedar disetujui oleh anggota keluarga atau teman. Tapi di zaman Alkitab, nama adalah hal penting. Seringkali banyak dari karakter, pengalaman, dan penampilan seseorang dipengaruhi oleh nama mereka. Tuhan juga punya banyak nama yang mengekspresikan berbagai aspek penting dirinya kepada umatnya. Umat Tuhan di Perjanjian Lama memahami kuasa pentingnya dan pengaruh dari nama-nama Tuhan. Dalam 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 23 yang tadi saya bacakan, Raja Daud memanggil Tuhan Adonai, yang berarti Tuan. Daud, raja yang berkuasa dan dihormati, mengakui bahwa keagungannya di hadapan manusia tidak artinya dibandingkan dengan kebesaran Allah. Dalam memanggil Tuhan Adonai, Daud mengakui kedaulatan Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki segala kewenangan dan kuasa. Dia mampu melakukan apapun dan Dia selalu benar. Tuhan menunjukkan sisi dirinya ini kepada bangsa Israel dengan membuat jalan bagi umatnya untuk keluar dari tawanan dan menetap di negeri yang baru. 2 Samuel 7 ayat 23 tadi dikatakan. Dan seperti Tuhan yang menunjukkan keajaiban besar dan mengagumkan kepada bangsa Israel, Dia juga melakukan hal yang sama bagi kita. Tuhan membuat jalan bagi kita untuk memiliki hubungan dengannya dengan mengutus anaknya Yesus untuk membayar dosa-dosa kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita juga mengakui Tuhan sebagai Adonai, Tuhan kita. Ketika kita masuk ke dalam suatu hubungan dengan Tuhan, kita ditetapkan sebagai umatnya. Dan seperti bangsa Israel, kita menjadi umatnya selamanya. Pengakuan ini mengubah Daud dan juga kita bahwa melihat dirinya sebagai pelayan yang bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Daud, ketika kita mengerti bahwa Tuhan adalah Adonai, fokus hidup kita berganti dari melayani diri sendiri menjadi melayani Tuhan dan sesama. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah fokus kita untuk Tuhan yang adalah Tuhan kita dan Dia adalah Adonai kita? Maka jika fokus kita berubah kepada Adonai itu, maka kita tidak hanya sekedar melayani diri sendiri, tetapi kita sadar bahwa kita sedang melayani Tuhan yang besar, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Adonai, Allah semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk terus mengingat bahwa Engkau-lah Adonai, Allah, Tuhan, Tuhan semesta alam. Biarlah Engkau yang terus kami sembah, dan terus ingatkan kami Tuhan, bahwa kami
bisa terus melihat Engkau sebagai Tuhan yang besar, Tuhan bagi semesta alam. Tolong ubah fokus kami di dalam menyembah-Mu, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Allah yang besar, Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas dan jangan lupa muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.